Sektor industri kreatif, baik fashion maupun kerajinan, merupakan sektor yang paling dominan memberikan kontribusi ekonomi, termasuk juga dalam memberikan nilai tambah tenaga kerja, jumlah unit usaha, dan ekspor. Di antaranya adalah Lunar Mulia Kreasi yang bergerak di sektor ini. Dalam sebulan, perajin di Lunar bisa memproduksi ribuan tas dengan berbagai model. 90% produksinya dipasarkan ke luar negeri seperti Jepang dan Brasil. Pada awal-awalnya memang 100% Jepang kita, 2009 kita baru ke Brasil. Setiap kali kontainer itu isi sekitar 1.200 sampai 1.500 satu baik. Sebagai salah satu home industry, Lunar mengawali usahanya dengan menawarkan berbagai koleksi aksesoris rumah dan produk perabot rumah. Lunar melihat potensi limbah yang selalu menjadi masalah. Residu yang dihasilkan pusat-pusat produksi menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Lunar melihat peluang menjaga keberlangsungan lingkungan dengan menyulap kayu bekas bongkaran menjadi beragam furniture yang unik. Lunar sebenarnya itu pada awalnya itu berdiri bergerak di bidang lighting dan furniture. Dan tas itu bag itu baru masuk tahun 2005. Furniture mungkin ya 2001, tapi tas baru 2005 kita eksis, baru masuk, baru kita merangkak sampai sekarang. Dan kini Lunar tidak saja dikenal sebagai home industry furniture, tapi juga sebagai produsen dan eksportir fashion bag dan fashion accessories. Pertama saya Pak Agung, Pak Bambang, ada salah satu sekarang yang untuk megang di produksi itu Mas Santo, itu gabung. Kebetulan saya kuat di sini karena dulu berempat benar-benar tahun 2005 itu. Berempat, terus ada tambah teman beberapa, akhirnya kita berkembang sampai sekarang. Itu awalnya dari situ, mulai Lunar ya Mbak. Kalau saya secara global terima produk jadi dari desainernya, kemudian kita aplikasikan ke produk yang banyak lagi. Jadi ada desain masternya istilahnya, ada master desain, terus kita bikin banyak gitu loh. Dari desain kita udah dari R&D-nya, sehingga kita memecahkan aja, jadi konstruksinya kita mempelajari konstruksinya aja, kita buka semua, kita bedah biasanya, kemudian kita beri pengarahan kepada bawahan saya yang mengaplikasikannya. Jadi kita beritahu nanti akan begini konstruksinya, jahitannya harus begini. Bahan-bahan alami yang tersedia berlimpah di Indonesia diolah oleh tangan-tangan terampil menjadi tas-tas tangan non-elegan. Kalau bikin tas sendiri sebelum Lunar kita sudah bikin tas natural dulu, banyaknya ada jenis-jenis rotan, terus agel, ini gajih, terus macam-macam lah, mendong, ada purun, itu dulu pertama kali kita ke naturalnya dulu. Tas berbahan natural menjadi daya tarik tersendiri bagi customer luar negeri, terutama Jepang. Kalau dilihat dari desain kita sendiri, itu memang lebih masuknya ke pangsa Jepang sih. Dari mulai desainnya, kemudian barang-barang yang kita bikin itu memang sale-nya lebih ke Jepang. Jadi orang Jepang itu memang lebih suka barang-barang yang natural, kayak rotan, kayak gitu-gitu, memang masuknya lebih ke Jepang. Industri kreatif dituntut untuk terus menciptakan inovasi-inovasi baru
dalam eksploitasi daya kreasi dan daya cipta. Dengan kreativitas dan keterampilan yang dimiliki oleh tangan-tangan perajin inilah terus dikembangkan desain dan kualitas produksinya. Otomatis untuk pengembangan itu memang untuk fashion itu harus berkembang dari bahan ataupun desain. Dan kini tidak saja berbahan natural yang diproduksi di industri kerajinan tas ini. Dengan mengikuti tren serta permintaan pasar, mereka juga memproduksi tas berbahan kulit, baik polos maupun kulit anyaman. Sehingga kita sekarang sudah mengikuti tren, sekarang kita ke kulit. Tapi kita tidak meninggalkan produk-produk pertama kita itu dari natural. Karena produk-produk Jepang, buyer-buyer Jepang sukanya yang natural-natural. Dengan membandrol kisaran harga antara Rp275.000 sampai Rp1,3 juta, tas produksi perajin Jogja ini mampu menarik konsumen dalam negeri. Jadi yang harga termurah itu sekitar 275, harga paling mahal itu 1,3. Letternya itu sekitar 500-an sampai 900. 500 sampai 1,3 itu. Kalau yang natural sih sekitar 385 sampai 500-an. Kalau secara retail sama wholesale bedanya sekitar 30 sampai 40%. Cuman kalau untuk harga retail kayak kita kan punya beberapa outlet. Kalau yang outlet di Jakarta itu memang satu manajemen itu sama harganya dengan di sini. Cuman ada beberapa yang ngambil konsinyasi itu biasanya memang mereka naikin lagi antara 10 sampai 20%. Saya pilih Lunar karena kualitasnya bagus, terus kalau dipakai itu enak, lemas gitu, kulitnya juga lemas juga. Harganya ya bagus, terus nggak terlalu mahal juga gitu, karena kualitasnya juga oke lah. Tidak saja dari sisi produksi, manajemen memprioritaskan pelanggan dengan selalu berkomitmen untuk memberikan produk yang terbaik dengan karakter ciri dan kualitas produk yang menjadi andalannya. Jadi kita memang menjaga kualitas ya, sehingga orang lain kalau melihat, oh ini mesti produk Lunar, seakan-akan kalau sudah yang terbiasa beli di Lunar itu udah, iya ini produk Lunar gitu. Jadi melihat jahitannya, jadi karakternya, tasnya, desainnya itu memang beda dengan perusahaan tas lain. Kita menciptakan produk-produk yang simple, yang tidak pernah yang tidak banyak pernak-pernik. Kita bisa lihat sendiri bahwa kita tas-tasnya simple-simple dan itulah yang disukai. Kita juga nggak tahu karena kita punya image sendiri, punya desain-desain sendiri yang simple. Sederhananya itulah menambah nilai kita. Kemajuannya sangat pesat, terutama kita diimbangi karena juga sering pameran ke luar negeri. Jadi itu sangat mendukung sekali untuk mendapatkan order buyer dari luar negeri. Kalau kita mengandalkan lokal, saya pikir masih kurang. Makanya dengan dari pihak marketingnya mengadakan event pameran di luar negeri sangat mendukung untuk meraih buyer dari luar negeri, sehingga produksi untuk buyer sangat banyak sekali. Bahkan sampai bulan Januari masih full. Melalui serangkaian pameran dalam dan luar negeri, kerajinan tas asli Indonesia ini telah terkenal di seluruh bagian Asia dan beberapa belahan dunia lainnya. Iya, dari pameran. 80% dari pameran, 20% mungkin dari website. Dari beberapa buyer sih, kadang-kadang kita buyer yang baru, maunya ketemu di pameran gitu, biasanya, Lunar. Jadi sebagian besar emang sudah tahu. Entah dari website atau entah mereka biasanya kan juga ada koneksi antara satu buyer dengan buyer yang lain. Jadi kita memandangnya itu bagus, berarti kan Lunar sudah mulai dikenal.
Kemudian kalau dari segi marketing sih, kalau dari merunut ke belakang memang sale-nya sekarang sudah jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dengan beragam penghargaan yang diraih, industri tas yang established sejak tahun 2005 ini semakin membuktikan dirinya sebagai home industry yang patut diperhitungkan. Dan kini mereka terus mencoba untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas lagi. Kita bawa RPLF sekaligus kita bawa ke Milat. Untuk stylenya kita mungkin ada 3, kulit, rotan, sama straw. Strawnya nanti ada gajih, ada agel mungkin. Untuk nextnya kita memang berencana ikut ke yang Mipel untuk cari buyer selain yang di Jepang. Jadi kita memang sudah banyak buyer Jepang, kita memang mau memperluas pasar kita lebih ke yang Eropa. Jadi memang kita punya rencana yang ke Mipel itu. Dan karena pangsanya juga berbeda, jadi kita desainnya juga yang disiapkan juga berbeda. Untuk yang Mipel lebih ke yang kulit, ke yang straw. Menurut data Dirjen Industri Kecil dan Menengah dari Kementerian Perindustrian, awal tahun 2013 ini, subsektor fashion dan kerajinan telah menyumbang nilai ekspor hingga mencapai 13 miliar dolar per tahunnya. Hingga awal tahun ini, subsektor fashion berkontribusi sebesar 44,3% dari total sektor industri kreatif, sementara kerajinan memiliki kontribusi sebesar 14,8%. Dan sebagai salah satu eksportir di sektor industri kreatif yang terus berkembang, Lunar ikut memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia. Setiap kali kontainer itu isi sekitar 1.200 sampai 1.500 bags. Satu buyer. Lumayan sekali, dari dulu cuma satu buyer, sekarang bisa 9 sampai 15 buyer. 90% dari Jepang. Kemudian ada beberapa dari Amerika, dari Brasil, tapi memang paling banyak dari Jepang. Sampai dengan hari ini kita ada satu buyer yang bahkan dalam 1 tahun dia sudah ada 4 kali order. Jadi tiap bulan kita ada kontainer. Melalui kegiatan usaha ini, tidak dapat dipungkiri jika nilai tambah dari industri kreatif mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kita ada sekitar hampir 100 ya, seluruh sama staf ya. Produksi sama staf itu ada hampir 100 karyawan masuk untuk. Dan kita memang kita kerjakan di dalam, tapi kita juga menjalin sama subkon yang tentu dengan pengawasan kita. Kalau untuk produksi tas sendiri ada sekitar 69 lah saat ini, sekitar 69 orang. Jadi itu terdiri dari bagian ada preparing, assembling, kemudian quality control. Kalau di bidang administrasinya ada cuma 1 orang. Tercatat awal tahun 2013, 51,7% tenaga kerja yang telah diserap oleh subsektor industri fashion dan 35,7% subsektor kerajinan. Hal ini membuktikan bahwa sektor industri kreatif mempunyai peluang untuk terus maju, khususnya dalam meningkatkan nilai tambahnya. Mau nggak mau kita, industri kreatifnya kita harus maju. Terus pun itu nggak cuman kita mau kita nikmati sendiri. Binaan-binaan kita juga kita doktrin biar oke, entrepreneur untuk kalian. Yang jelas kulit prosesnya untuk bahan bakunya lah paling tidak itu yang bagus. Kalau pabrik atau Lunar itu tidak terima yang jelek, ya kita harus cari solusi yang jelek itu untuk apa. Ya kita larikan biasanya ke jok atau ke produk lain, sandal atau sepatu lah. Sudah masuk mulai dari PO UNI 01 kan selesai. Dengan menjalin kemitraan bersama Akar Rumput Leather sebagai supplier untuk produksi tas lunar berbahan kulit, secara langsung industri kerajinan tas lunar dan akar rumput ikut menciptakan peluang usaha baru dan sekaligus mampu menyerap tenaga kerja lebih luas.
Akar rumput itu sebenarnya lahir karena motivasinya Lunar. Jadi kalau dibilang simbiosis mutualisme ya memang termasuk saja diuntungkan, mereka juga diuntungkan untuk percepatan produksi mereka gitu. Ya seperti itu. Jadi bisa dibilang adanya akar rumput ini karena adanya Lunar gitu. Wah ini kalau kita grafik gini Mbak, jadi langsung dari 2010 tidak punya pabrik sampai ini ada, nanti ada pengembangan di tempat lain juga. Waduh bisa sampai 200 sampai 300%. Ratusan juta lah, kita belum kalkulasi ya. Itu karena apa? Lunar berani menampilkan produk tasnya pakai full kulit. Yang dulu cuma 1000 feet per bulan atau 2000, sekarang udah puluhan ribu feet, square feet per bulan. Kita berusaha bareng-bareng kok, kita ikhlas semuanya berusaha, ikhlas semuanya untuk bikin ini maju. Udah, kita punya jalan. Supplier pastinya maju, kita yang terkait maju, lingkungan sini maju, karena kebanyakan karyawan sini ada lingkungan sekitar sini mungkin 60% ya. Terus marketnya bisa kemanapun, industri kreatif benar-benar maju, bisa menguatkan bangsa ini dari industri kreatif. Selain untuk pasar luar negeri, produk tas tangan perajin dari Sleman ini juga dapat ditemui di beberapa outlet dalam negeri. Sementara ini produk Lunar bisa kita temuin yaitu di pameran-pameran, terutama pameran yang besar, yaitu kayak Inacraft, terus Gravina. Cuman tahun ini mungkin kita nggak ikut Gravina, terus ya cuma di showroom aja, showroom Jogja sama di Jakarta. Saat ini, Lunar tengah memproduksi ribuan tas kulit untuk diekspor ke negara Jepang, di mana kuantitas produksinya bertambah dibandingkan order tahun lalu. Peningkatannya dari tahun kemarin aja bisa 2 kali lipat, ya dengan tahun yang kemarin ya. Karena biasanya kita kan punya peak season dan low season. Biasanya untuk bulan April sampai dengan September itu biasanya low season. Kita cuma mengerjakan order-order yang untuk lokal, jadi untuk kita sediain stok. Untuk tahun ini kita benar-benar full 1 tahun dari Januari sampai Desember saya sudah full capacity. Jadi mungkin kadang-kadang lebih yang untuk kita stok sendiri lebih dialihkan dulu. Peningkatan order yang dialami oleh Lunar memberikan gambaran umum bahwa industri kreatif Indonesia tengah mengalami peningkatan. Yang dikerjakan adalah order buyer dari Jepang yang namanya UNI itu ya, baru kita kerjakan saat ini. Targetnya pada tanggal 27 bulan ini harus selesai sebanyak 1.300 pieces. Nah, dan sekarang baru jalan kira-kira ya 10% lah. Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, omset kerajinan tas tangan terus meningkat seiring peningkatan permintaan produksi. 1 M, kemudian naik jadi 2,5. Sekarang dapat omset itu 6 per tahunnya. Sampai dengan bulan ini sih sudah achieve itu sekitar 4. Jadi memang masih tersisa 6 bulan ke belakang, itu semoga bisa. Namun dalam kondisi jumlah permintaan yang meningkat drastis, justru pasokan bahan baku kulit sulit didapatkan. Hal ini menjadi kendala dalam proses produksi. Di bahan baku kalau sekarang ini permasalahannya, bahan baku mencari yang sebagus dulu mungkin setahun yang lalu sangat sulit, karena yang bagus itu langsung di handle oleh perusahaan-perusahaan besar yang seperti pakai sepatu, tas yang sudah bonafit gitu. Ya ini sebenarnya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi
penghentian impor sapi yang kemarin di pemerintahan itu di stop itu, ya kita sangat terasa sekali dampaknya. Jadi kulit langka sekali ini. Jadi kulit yang dulu air aja kita bisa beli 3.000 lah untuk nabati. Sekarang sudah naiknya 2 kali lipat sampai 6.000. Dan kita kalau tidak bisa mengikuti pasar itu, kita tidak punya kulit. Dan kita kalau tidak punya kulit, kita tidak bisa memenuhi PO. Sedangkan kendala saya untuk saat ini, saya sudah nerima PO dari bulan Januari sampai sekarang belum selesai. Sedangkan PO itu harganya masih harga lama. Sekarang saya untuk pengadaan kulit ya, nah, kita harus ini kerja ekstra. Untuk solusi kami harus turun ke petani ya, penyembelih langsung, dan itu kita harus kolektif. Ada 1 kulit, 2 kulit kita harus ambil. Harus seperti itu, kalau tidak kita juga akan kesulitan. Ya, sembari itu kita juga ngambil di tempat lain seperti pengepul, tapi dari pengepul itu harganya juga udah tinggi. Meski tengah menghadapi kendala dalam pasokan bahan baku kulit, home industry seperti Lunar tetap akan mampu bertahan jika diiringi dengan inovasi dan kreativitas desain yang terbarukan. Jadi prospek kedepannya pengrajin tas tidak akan mati istilahnya. Jadi tinggal kreativitas saja kita mengelola dari bahan itu untuk menjadi produk tas. Itu tergantung kreativitas dan memperbanyak desain-desain baru. Harus selalu menampilkan sesuatu yang berbeda supaya kita bisa tetap eksis. Nggak bisa kita berpuas diri dengan desain yang seperti itu aja. Jadi kita memang selalu cari-cari desain yang baru, yang unik gitu. Semua pencapaian industri kerajinan tas Lunar selama ini merupakan kerja keras dan sinergi yang terjalin baik internal maupun eksternal. Kita bisa membina pengrajin-pengrajin yang ada di Jogja, terutama yang kita tunjuk sebagai subkon dan sebagai supplier bahan baku. Itu kita bisa kerjasama dan bisa membangun Jogja sebagai kota kreatif. Ya, harapan saya itu untuk ke depan Akar Rumput itu akan jadi pabrik yang gede, yang bisalah untuk ekspor. Kita lari ke ekspor, tidak ekspor barang jadi kalau ya seperti yang dilakukan Lunar. Kita atas bimbingannya Lunar dan di bawah lisensinya Lunar lah, itu kita juga akan ekspor kulit gitu. Kita bersyukur kesejahteraannya kita bersama selalu diperhatikan, karena mungkin kalau owner bilang itu hasil kerja keras kalian, ya kalian juga yang menikmati gitu. Dia selalu bilang gitu, dan itu benar-benar kita rasakan gitu.